Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel YouTube aku. Perkenalkan ya yang belum tahu, nama aku Rafika Araya Maulida dari kelas D3 Analis Farmasi dan Makanan. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang materi kafein dalam sediaan obat tradisional. Nah, materi ini ada dalam mata kuliah analis obat tradisional. Nah, yuk teman-teman kita simak videonya. Nah, langsung aja ya kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari kafein. Apa sih itu kafein? Kafein merupakan senyawa alkaloid santina berbentuk kristal dan berasa pahit yang bekerja sebagai obat perangsang psikoaktif dan diuretik ringan. Kafein ditemukan oleh seorang kimiawan Jerman bernama Friedrich Ferdinand Plum pada tahun 1819. Ia menciptakan istilah kafein untuk merujuk pada senyawa kimia pada kopi. Nah, kafein dijumpai pada banyak spesies tumbuhan, di mana ia berperan sebagai pestisida alami. Dilaporkan bahwa kadar kafein yang tinggi dijumpai pada semaian yang baru tumbuh. Kafein melumpuhkan dan mematikan serangga-serangga tertentu yang memakan tanaman tersebut. Kadar kafein yang tinggi juga ditemukan pada tanah di sekitar semaian kopi. Nah, sumber kafein pada umumnya sering digunakan adalah kopi, teh, dan kakao. Selain itu, tanaman mete dan guarana juga kadang-kadang digunakan dalam pembuatan minuman energi dan teh. Nah, yang di bawah ini merupakan gambar dari struktur kimia kafein ya teman-teman. Nah, kafein merupakan alkaloid putih dengan rumus senyawa kimia C8H10N4O2 dan rumus bangun 1,3,7-trimetilsantin. Kafein mempunyai kemiripan struktur kimia dengan 3 senyawa alkaloid, yaitu santin, teopilin, dan teobromin. Nah, kita langsung aja ke pokok bahasan yang kedua, yaitu apa saja sih manfaat dan bahaya dari kafein. Nah, tentu kalian semua udah pada penasaran kan? Langsung aja ya aku kasih tahu apa aja sih manfaat dan bahaya dari kafein. Nah, sekarang aku mau jelasin manfaat tentang kafein, yaitu apa aja sih manfaatnya. Yang pertama, dapat menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan diabetes. Kafein dalam kopi mengandung senyawa asam klogenat. Jika mengkonsumsi secara teratur secangkir kopi dalam sehari, maka bisa terhindar dari penyakit mematikan seperti penyakit jantung dan diabetes. Dan manfaat yang kedua, dapat meningkatkan fungsi otak dan mencegah penurunan fungsi otak. Nah, pada manfaat yang kedua ini, kafein berperan sekali melindungi sel otak. Kafein juga membantu meningkatkan fungsi kognitif seseorang. Bahkan, kafein bisa membuat Anda terhindar dari kehilangan ingatan akibat masalah usia atau biasa disebut kepikunan. Dan juga konsumsi kafein dihubungkan dengan menurunnya resiko terkena penyakit Alzheimer dan Parkinson. Manfaat yang ketiga dapat mencegah penyakit kanker. Nah, kafein juga berperan aktif untuk membantu tubuh dalam pembakaran gula. Selain itu, kafein juga bermanfaat untuk mencegah penyakitan kanker usus. Nah, manfaat yang keempat dapat menurunkan berat badan. Kafein dapat membantu menurunkan berat badan atau mencegah kenaikan berat badan dikarenakan kafein bersifat dapat menekan nafsu makan dan menstimulasi terjadinya termogenesis. Dan manfaat yang kelima, meningkatkan performa olahraga. Kafein dikenal dapat meningkatkan performa saat melakukan olahraga ketahanan atau endurance, seperti misalnya lari maraton. Itu tadi kelima manfaat yang udah aku rangkum buat kalian semua ya teman-teman. Nah, yang ini aku mau jelasin bahaya tentang kafein ya teman-teman. Di sini aku udah rangkum bahaya tentang kafein, yaitu ada 3. Ya, yang pertama, dapat membuat sulit tidur. Nah, kenapa sih kok kafein bisa membuat kalian susah untuk tidur? Karena kafein merupakan senyawa penting yang membuat Anda selalu bertenaga. Namun apabila mengkonsumsi kopi atau teh yang tinggi kafein secara berlebihan, bisa membuat Anda terjaga dalam waktu yang sangat lama. Ini bisa membuat Anda kesulitan untuk tidur. Nah, bahaya yang kedua dapat membuat tulang menjadi keropos. Nah, kok bisa sih
kok bisa sih kafein menjadikan tulang jadi keropos? Nah, kafein yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh beresiko membuat tulang alami keropos atau osteoporosis. Asupan kafein berlebihan bisa membuat tubuh membuang kalsium lebih banyak melalui urin. Nah, bahaya yang ketiga nih, dapat memicu keriput pada kulit. Nih, hati-hati ya yang suka minum kopi, nanti kalian kelihatan tua belum pada waktunya. Nah, kafein bisa memicu dehidrasi akut jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, ini juga bisa memicu kulit pada wajah Anda alami keriput dan kekeringan lebih cepat. Selain itu, kafein yang terlalu banyak bisa membuat jantung berdebar lebih cepat. Nah, itu tadi ketiga bahaya dari kafein nih. Jadi, kembali lagi ya teman-teman, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi, jangan terlalu berlebihan kalau melakukan suatu hal, atau makan, atau minum, atau apapun itu. Nah, resiko terlalu banyak konsumsi kafein perlu diingat ya, meski kafein dalam porsi wajar bisa memberi sejumlah kebaikan. Ada kalanya Anda harus menghindari konsumsi kafein. Jangan pula dalam jumlah terlalu besar karena ada jumlah efek buruk pada tubuh yang mungkin terjadi akibat kafein yang terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu berlebihan mengkonsumsinya ya teman-teman. Nah, kita udah masuk ke pokok bahasan yang keberapa ya tadi? Yang ketiga ya, yaitu pokok bahasan yang ketiga itu yaitu metode analisis kafein dalam sediaan obat tradisional. Nah, kali ini aku mau ngejelasin ke kalian metode-metode apa aja sih yang buat untuk menganalisis kafein di dalam sediaan obat tradisional. Nah, yang pertama ada metode kromatografi lapis tipis, yang kedua ada metode spektrofotometri UV vis, dan yang ketiga ada metode titrasi. Nah, langsung aja ya kita simak satu persatu metodenya yang aku jelasin. Stay tune ya teman-teman semua. Nah, langsung aja ya aku jelasin metode yang pertama, yaitu metode kromatografi lapis tipis. Nah, aku mau jelasin prinsip kerja dari kromatografi lapis tipis ini ya teman-teman. Apa sih prinsip kerjanya? Yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut yang digunakan. Teknik ini biasanya menggunakan fase diam dari bentuk plat silika dan fase gerak disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan ya teman-teman. Nah, langsung aja kita ke prosedur yang pertama, yaitu preparasi sampel. Pada preparasi sampel ini, sampel dilarutkan dengan menggunakan air hangat dengan perbandingan antara sampel dan air hangat sebanyak 1:1 aja ya teman-teman. Nah, yang kedua, persiapan larutan standar. Larutan standar kafein dibuat dengan berbagai macam konsentrasi, yaitu ada konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm dengan menggunakan pelarut metanol. Nah, prosedur yang ketiga yaitu persiapan fase gerak nih. Fase gerak yang akan digunakan untuk analisis kromatografi tipisnya ya. Nah, fase gerak ini dibuat dengan mencampurkan antara etil asetat dan etanol 3:2. Larutan fase gerak dibuat sebanyak 25 ml. Jadi 3:2 itu sebanyak 25 ml ya teman-teman. Nah, pada prosedur yang keempat yaitu proses identifikasinya nih, yaitu dengan cara menotolkan larutan standar dan larutan sampel pada fase diam, yaitu plat silika gel tadi. Nah, fase diam digunakan plat silika gel. Nah, sebelum proses penotolan ini, terlebih dahulu plat silika gel ini diberi tanda batas atas dan bawah, sekira-kira yang bawah itu 1 cm dan yang atas itu 2 cm, dan kemudian ditotolkan pada sisi kanan larutan standar dan sisi kiri larutan sampel. Nah, setelah penotolan tersebut, kemudian plat silika gel dimasukkan ke dalam fase gerak. Fase gerak ini berada pada bejana tertutup ya. Setelah dimasukkan plat silika gel tadi, kemudian bejana tersebut ditutup dan setelah itu diamati hingga eluen dari fase gerak tersebut sampai ke
tanda batas yang paling atas. Kemudian diamati dan dihitung nilai RF dari larutan standar dan larutan sampel, kemudian bisa dihitung kadar kafein yang berada pada sampel tersebut. Nah, sekarang aku mau jelasin metode yang kedua ya, yaitu metode spektrofotometri UV-Vis. Nah, pada metode spektrofotometri UV-Vis ini, prinsip kerjanya yaitu interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dan sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Nah, langsung aja ya kita ke prosedur yang pertama, yaitu pembuatan larutan induk dan larutan standar. Nah, pembuatan larutan induk kafein dalam HCl 0,1 molar sebanyak 100 ml atau 100 ppm. Kemudian membuat larutan standar dari larutan induk berbagai macam konsentrasi, yaitu 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm, dan 12 ppm dalam HCl 0,1 molar masing-masing sebanyak 50 ml. Kemudian prosedur yang kedua yaitu mengukur serapan. Nah, mengukur serapan ini digunakan untuk menentukan panjang gelombang maksimum ya. Pengukuran serapan ini yaitu pengukuran serapan kafein diambil dari yang konsentrasi 8 ppm. Kemudian mengukur serapan berbagai larutan standar kafein pada panjang gelombang yang diperoleh. Nah, kemudian prosedur yang ketiga yaitu membuat sampel larutan kafein. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang 2 gram sampel, kemudian dilarutkan dalam 75 ml aquades, kemudian dipanaskan selama 10 menit hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian larutan tersebut disaring. Setelah proses penyaringan, filtrat yang didapat kemudian diekstraksi dengan menggunakan diklorometan sebanyak 2 kali 25 ml. Kemudian setelah hasil ekstrak dari diklorometan, kemudian diekstrak kembali menggunakan ekstrak yang diperoleh dengan 2 kali 25 ml HCl 0,1 molar. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu mengukur serapan larutan sampel yang diperoleh pada panjang gelombang maksimum kafein yang diperoleh pada pengukuran serapan larutan kafein 8 ppm tadi, yaitu diperoleh gelombang maksimum sebesar 380 nanometer. Nah, kita masuk kepada metode yang terakhir yaitu metode titrasi. Nah, metode titrasi ini mempunyai prinsip kerja yaitu kadar larutan asam ditentukan dengan menggunakan larutan basa atau sebaliknya. Titran ditambahkan titer tetes demi tetes sampai mencapai keadaan ekuivalen. Keadaan ekuivalen itu berarti secara stoikiometri titran dan titer tepat habis bereaksi, yang biasanya ditandai dengan berubahnya warna indikator. Nah, langsung aja ya kita ke prosedurnya. Prosedur yang pertama yaitu preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan menimbang sampel kafein, kemudian dimasukkan dalam lambung ukur dan ditambahkan 25 ml aquades, kemudian dilarutkan. Setelah itu dikocok hingga homogen. Setelah itu ditambahkan larutan H2SO4 10% sebanyak 5 ml dan larutan iodin 0,1 molar. Setelah itu disaring menggunakan kertas saring. Hasil saring kemudian dikocok. Nah, setelah itu proses analisisnya, hasil saringan tadi yang sudah disaring kemudian diambil sebanyak 20 ml. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditetesi indikator amilum sebanyak 3 tetes. Dititrasi menggunakan larutan Na2S2O3 sampai berwarna bening. Nah, kita terakhir ke pembahasan yang terakhir yaitu kasus kafein dalam jamu tradisional. Nah, dari sekian banyak hal kasus yang beredar sekarang ini, aku cuman mau ambil satu kasus aja. Aku ambil contoh yaitu tentang peredaran izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga kandungan obat yang berbahaya yang merugikan kesehatan konsumen, yaitu antara lain terdapat dalam kandungan obat jamu tradisional itu mengandung kafein secara berlebihan.
Jika dikonsumsi secara terus-menerus oleh manusia, akan mengidap penyakit, gangguan fungsi hati, jantung, gagal ginjal, dan juga akan mencapai kematian. Jadi, itu tadi contoh kasus kafein dalam jamu tradisional ya. Jadi, kalau kalian semua menemukan obat jamu tradisional yang mengandung kafein dengan kadar yang lebih tinggi, itu sebaiknya kalian berhenti untuk mengkonsumsinya karena akan berpengaruh kepada kesehatan kalian. Nah, itu tadi pokok bahasan terakhir dari aku. Terima kasih ya yang udah nonton dari awal hingga akhir video aku. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay home. Tetap di rumah aja ya teman-teman demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.